Malam ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya ambil dari Matius 28 ayat yang 1 sampai ayat yang 10. Saya bacakan untuk saudara semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Firman Tuhan yang saya bacakan tadi, saya tema adalah sebab dia hidup ku tak gentar. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini. Kapan terakhir Bapak Ibu mengalami ketakutan? Atau saat ini sedang mengalami ketakutan? Dan apabila iya, apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara sekalian takut? Di dalam firman Tuhan yang saya bacakan, ada beberapa hal yang menyebabkan Maria Magdalena dan Maria mengalami ketakutan. Ketika Maria Magdalena ingin berziarah dan menengok kubur Yesus, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Yang kedua, ada malaikat yang turun dari langit dan menggulingkan batu. Dan yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bahwa kondisi yang terjadi pada saat itu sangat relevan dengan kondisinya sekarang. Kita dilanda ketakutan. Bukan hanya Indonesia saja, bangsa-bangsa dunia mengalami ketakutan dengan adanya virus corona ini. Tetapi yang menarik daripada ini dikatakan bahwa kamu jangan takut. Karena kenapa kamu jangan takut? Karena dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yang menarik di ayat yang 8. Maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dua hal yang berbeda. Tetapi jadi satu kesatuan dalam kondisi tersebut. Kenapa Maria Magdalena dan Maria itu disarankan untuk segera memberitakan kabar ini? Karena murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan mereka tidak berani keluar rumah. Mereka hanya mengurung diri dalam rumah. Karena mereka takut akan ditangkap oleh prajurit. Nah, relevansi daripada kejadian ini dengan sekarang, pemerintah menyarankan kita untuk stay home, di rumah saja. Ada suatu ketakutan yang membuat kita tidak keluar. Di samping kita bisa mencemari orang lain, begitu juga sebaliknya orang lain bisa mencemari kita.
Oleh karena itu, di dalam ayat berikutnya dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Sangat luar biasa firman Tuhan hari ini. Mau dikatakan bahwa salam bagimu. Ketika Tuhan berjumpa dan bertemu dengan kita. Maka saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa hakikat ataupun makna daripada kematian Tuhan Yesus, saya bagi ada 3 bagian. Pertama adalah Tuhan akan menepati janji-janjinya. Sebagaimana kisah para rasul 13 ayat yang 34. Apa janji-janji Tuhan Yesus itu? Janji-janji Tuhan Yesus tertuang di dalam Yohanes 20 ayat yang 19 sampai ayat yang 20. Yang pertama mengatakan bahwa janji itu akan memberikan damai sejahtera. Yang kedua, janjinya adalah memberikan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita ini akan mengalahkan takut. Yang kedua, adanya pengampunan dosa. Sebagaimana ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang 13 ayatnya ke-38. Ini saatnya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun. Yang ketiga, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan ketakutan itu berasal dari iblis. Sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 8 ayat 44. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita stay at home dan kita melakukan pujian dan penyembahan dan doa-doa kepada Tuhan, maka ketika Tuhan datang menjumpai kita di rumah kita masing-masing, Tuhan akan berkatakan, "Shalom Aleichem." Jangan takut, karena Tuhan telah mengalahkan dunia, kematian, bahkan masalah dan seterusnya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Once again. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup, kita tidak perlu takut. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.